Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Faizia Medini, biasa dipanggil Kak Zia boleh, Bu Zia juga boleh. Jadi senyamannya kalian aja. Jadi saya di sini akan menjadi pemimpin kelompok pada diskusi hari ini ya. Kemudian kalau Bu Zia tadi udah perkenalan, sekarang Bu Zia mau pengen tahu nih nama kalian satu persatu. Bisa dimulai dari Mbak ini. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Fitri. Halo Fitri. Lanjut Mbaknya. Iya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farah. Halo Farah. Ya, halo. Kalau aku namaku Laili. Oh, halo Mbak Laili. Next. Perkenalkan namaku Arum. Halo. Jadi ini tadi Mbak Fitri, terus ini Mbak Farah, terus yang ini tadi Mbak Laili. Laili, terus ini Mbak Arum. Oke. Sebelum kita next ke sesi berikutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu biar nanti kegiatan kita diberikan kelancaran, kemudian kita mendapatkan manfaat dari diskusi kita ya. Amin. Berdoa sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing, kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sebelum kita next nih ke sesi berikutnya, Bu Zia mau membangkitkan rasa semangat dari kalian nih. Kok mukanya pada lesu-lesu kayak gini? Mau ya? Iya, mau. Nah, ini namanya tepuk pagi, siang, sore, malam ya. Kalau Bu Zia nanti bilang tepuk pagi itu 1 kali. Kalau tepuk siang 2 kali. Kalau tepuk sore 3 kali. Kalau tepuk malam 4 kali. Oke, paham kan? Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Tepuk sore 3 kali. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi malam. Oke, konsentrasinya masih bagus. Oke, di sini kalian datang ke sini ini sebenarnya mau ngapain? Ada yang tahu nggak? Mau berdiskusi. Berkonseling. Konseling. Konseling kelompok ya. Iya. Oke, jadi benar katanya Mbak Fitri tadi, kita di sini mau melakukan kegiatan konseling kelompok. Tapi ada yang tahu nggak apa sih konseling kelompok itu? Menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama. Bisa. Dah. Nah, benar apa yang dikatakan sama Mbak Farah tadi. Jadi konseling kelompok itu kita membicarakan atau menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi tujuannya konseling kelompok ini untuk memecahkan masalah secara bersama-sama, secara berkelompok. Kemudian dalam konseling kelompok juga terdapat asas-asas nih yang perlu diterapkan. Ada yang tahu nggak apa aja asas itu? Saya. Ya, apa Mbak? Asas keterbukaan. Asas keterbukaan, terus Asas kenormatifan. kenormatifan. Terus ada yang tahu lagi nggak? Asas kerahasiaan. Kerahasiaan, terus udah? Saya kurang tahu, Bu. Iya, kurang tahu. Jadi dalam konseling kelompok ini terdapat 4 asas ya. Asas keterbukaan, benar tadi. Asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Dari keempat asas ini, apakah kalian udah ada yang paham mengenai asas-asasnya, pengertiannya? Kurang paham. Saya kurang paham yang sedikit mengerti yang asas Iya. kerahasiaan. Yang bagaimana nih asas Itu kerahasiaan? kayak kita harus bisa merahasiakan dokumen dari misalnya ya saya si klien. Nah, berarti di situ ibu dan teman-teman yang hadir di sini itu mampu menjaga rahasia masalah yang saya hadapi dan jangan sampai tersebar kepada orang lain. Gitu ya, Bu ya. Benar, jadi asas kerahasiaan itu seluruh informasi, seluruh data dari kita semua yang kita ungkapkan, entah itu pendapat kita, opini kita, masalah kita, itu nggak boleh disebarluaskan dari pihak
luar misalnya. Cuma kita aja yang tahu. Iya, cuma kita aja yang tahu. Jadi harus bisa merahasiakan. Kemudian ada asas keterbukaan tadi yang disebutkan sama siapa tadi? Saya Belum tahu pengertiannya apa asas keterbukaan itu? kurang paham Ibu. Jadi asas keterbukaan itu ketika kita mengungkapkan masalah atau problem atau pendapat itu harus secara terbuka, nggak usah ditutup-tutupin. Biar nanti ketika kita menyelesaikan masalah tersebut secara bersama itu efektif gitu, nggak ada yang ditutup-tutupi, jadi lebih plong. Kemudian yang ketiga ada asas kenormatifan. Siapa tadi yang menyebutkan kenormatifan? Tahu pengertiannya? Kurang paham. Jadi asas kenormatifan itu asas yang menyangkut kita nggak boleh mendiskriminasi seseorang itu dari segi sarannya. Misalnya ras, etnis, suku itu kita nggak boleh. Kemudian kenormatifan juga mencakup ketika ada teman yang mengungkapkan pendapat atau solusi itu nggak boleh kita potong. Pas bicara itu langsung dipotong pembicaranya, jangan ya. Berarti harusnya saling menghargai gitu ya. Menghargai gitu, pendapatnya harus diterima dengan lapang dada gitu. Kemudian yang terakhir ada asas kesukarelaan. Kalian datang ke sini melakukan konseling kelompok ini itu atas dasar paksaan atau kesukarelaan aja? Kesukarela. Jadi nggak ada unsur paksaan ya. Iya, Unsur Bu. paksaan gitu nggak ada. Oke. Dari penjelasan saya tadi ada yang perlu dipertanyakan nggak? Tapi saya izin tanya dua pertanyaan ya. Ya. Yang pertama itu kalau misalnya kita nggak nggak mentaati salah satu asas gitu di dalam konseling ini tadi, itu dampaknya apa? Terus habis itu yang kedua, tujuan dari kita mengadakan konseling ini tadi itu apa sih, Bu? Tujuannya ya. Jadi tujuannya dulu ya. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini seperti definisinya itu memecahkan masalah secara bersama. Jadi dari salah satu individu permasalahannya itu kita pecahkan secara bersama-sama, secara berkelompok. Terus kalau seumpama dari salah satu keempat asas itu tidak kita terapkan atau kita gunakan gitu, apakah berdampak? Jelas berdampak kepada konseling kita hari ini gitu. Misalnya konseling kita pada hari ini tuh hasilnya itu tidak efektif. Misalnya aja dari salah satu kalian ini tidak menerapkan asas kerahasiaan, tidak menjaga informasi atau data-data dari yang kita diskusikan pada hari ini. Nah, itu sangat berdampak sekali gitu. Nah, kita berarti juga melanggar ini kode etik. Di dalam kode etik itu juga nggak boleh kita menyebarluaskan data pribadi atau data yang kita dapatkan pada hari ini gitu. Jadi berdampak banget gitu. Hasilnya nanti tidak efektif gitu, nggak optimal. Apakah ada yang perlu dipertanyakan lagi? Saya rasa udah cukup sih. Iya. Cukup ya. Kemudian dari penjelasan saya nih, kalian datang ke sini pastikan mempunyai tujuan ya. Iya. Tujuan kalian konseling kelompok di sini nih buat apa gitu. Nah, saya mau denger nih satu persatu problem apa yang kalian alami gitu, permasalahan apa yang kalian hadapi. Bisa dimulai, silakan, terserah siapa dulu yang mau mengutarakan. Iya. Mbak Farah tadi ya. Kebetulan sekali Bu Faizia hadir di sini mengadakan konseling kelompok. Jadi saya ingin bercerita tentang permasalahan saya. Nah, saya itu sering sekali tidak mengerjakan tugas. Sampai akhirnya saya tuh mencontek gitu. Misalnya deadline hari ini tapi saya belum bisa mengerjakan. Akhirnya saya menconteklah ke punya teman yang lain. Ternyata itu ketahuan sama guru saya. Karena apa? Jawabannya itu mirip sekali dengan jawaban teman yang saya contek. Nah, di situ saya tidak melakukannya satu kali saja, tapi sudah berulang-ulang dan itu entah kenapa sampai menjadi suatu kebiasaan dan saya di situ sangat malu dengan guru saya. Walaupun gurunya memang berbeda-beda, tapi kan saya malu jatuhnya. Tapi saya akhirnya
ketergantungan. Mm-mm. Bagaimana? Ketergantungan Iya. buat nyontek tadi ya, Iya, awalnya betul. coba-coba, akhirnya nyaman kok enak, makanya Iya. diterusin ya. Iya, Oke, betul. kita tampung. Terus siapa lagi nih? Ya. Kalau saya juga sama Bu tentang mencontek tadi, cuman bedanya Mm-mm. kalau saya itu ketahuannya di membawa catatan yang saya tulis sebelumnya di kamar mandi. Jadi Mm. pas saya izin kamar mandi itu ada teman saya yang ikut, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada guru saya. Nah, masalahnya walaupun sudah dihukum pun sampai sekarang saya masih belum menemukan titik cerah untuk menyelesaikan masalah yang saya alami tersebut. Oke, kita tampung juga. Terus next siapa? Mbak, itu Boleh dulu nih. aja. Kalau saya ini Bu, saya kesulitan kalau misalnya dikasih tugas sama guru itu tentang yang mengarang, menulis kayak gitu-gitu. Saya tuh lebih senang dapat tugas itu yang berhitung, yang hitung-hitung, yang berhubungan dengan dengan angka. angka, iya. Nah, itu bisa nggak sih di Bu ya? Saya bisa lebih suka sama yang namanya mengarang, menulis kayak gitu. Merangkai kata-kata ya. Oke, terus yang terakhir nih. Kalau saya itu permasalahannya itu di keluarga sih Bu. Mm-mm. Saya kan sering belanja online, ngabisin uang setelah bekerja. Nah, orang tua saya yang tahu itu. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Orang tua saya yang tahu itu sering marahin saya, kamu itu habis gajian masa dibuat beli ini itu terus gitu Bu. Oke. Nah, dari permasalahan kalian nih, menurut kalian yang mana yang perlu kita bahas pada diskusi konseling kelompok kita? Yang paling urgent, yang paling penting menurut teman-teman? Kedua ini kan hampir sama ya Bu, tentang Iya, mencontek. mencontek ya, dominan mencontek permasalahannya. Antara dua ini kayaknya Mbak yang Farah, penting. iya Mbak Farah ya tadi ya. Iya. Iya Bu. Oke, teman-teman udah milih permasalahannya Mbak Farah nih, bisa nih dijelaskan gimana sih asal muasalnya permasalahan itu muncul? Iya, seperti yang sudah saya ceritakan di awal, karena saya punya ketergantungan untuk mencontek, akhirnya saya kan sering dipanggil sama guru, dan akhirnya kan saya kan kena hukum atau lain sebagainya. Tapi di situ saya tidak merasa bersalah atau ingin berubah gitu, tidak ada gitu loh. Tapi sebenarnya di dalam lubuk hati saya itu kepingin gitu untuk ayolah sudah cukup kayak gitu, jangan mencontek terus, nama kamu tuh sudah jelek gitu loh istilahnya. Nah, di situ saya saya itu ingin merubahnya, tapi saya juga butuh ada yang bimbing gitu. Karena saya khawatirnya kalau dibimbing langsung sama orang tua malah saya itu dimarahin sama orang tua, sedangkan saya butuh dibimbing sama yang benar-benar mempercayai saya. Oke, nah pas Mbak Farah ini melakukan nyontek itu tadi, ada rasa was-was enggak pas nyontek tadi? Sangat-sangat ada. Sebenarnya dalam lubuk hatinya Mbak Farah tadi ada keinginan untuk menolak ya. Iya. Jangan nyontek, tapi karena apa ya? Udah kebiasaan, terlanjur, terus kebiasaan juga. Nah, dari penjelasannya Mbak Farah tadi, gimana menurut kalian? Kasih solusi atau saran nih? Kalau saran saya sih Mbak Farah harus lebih ditingkatkan lagi belajarnya, harus banyak-banyak belajar. Kalau bisa Mbak Farah juga ikut les di luar sekolah, biar Mbak Farah itu bisa nambah-nambah ilmu gitu. Kalau itu saja sih kalau saran saya. Iya, ditampung. Terus ada yang mau kasih saran lagi nggak? Jadi saya izin menambahkan ya Bu, mungkin dari Mbak Farah sendiri itu bisa mengatur jadwal kegiatan sehari-harinya sehingga bisa memasukkan waktu untuk belajar. Jadi dengan dia adanya persiapan tentu tidak akan mencontek ketika dia ujian tersebut. Apakah ada lagi? Izin ini ya Bu,
menjadikan satu Ya. bisa. Kalau menurut saya Mbak Farah tadi memilih untuk menyontek itu karena dia nggak percaya diri sama kemampuannya dia sendiri kan Bu. Nah kalau menurut saya itu seharusnya Mbak Farah bisa lebih percaya pada kemampuan diri Mbak Farah sendiri dengan cara mengikuti les kayak yang disampaikan sama Mbak siapa tadi sama Mbak Fitri. Terus habis itu ya juga bisa dipadu-padankan sama saran dari Mbak Arum sendiri gitu. Iya. Jadi dari pendapat teman-teman, Mbak Farah bisa ambil hikmahnya ya. Yang pertama tadi katanya Mbak Fitri harus lebih ditingkatkan lagi belajarnya, ditambah jam belajarnya. Kemudian bisa ikut nih les-les buat meningkatkan pengetahuan belajarnya. Kemudian dari Mbak Arum sama Mbak Laili tadi ngasih saran buat lebih percaya diri sama kemampuannya gitu. Nah, menurut permasalahannya Mbak Farah ini sebenarnya bisa diterapkan dengan teknik self control. Nah, dalam self control itu juga terdapat juga aspek itu namanya self talk. Jadi tadi kan Mbak Farah saya tanya ya, ketika Mbak Farah mencontek itu sebenarnya ada rasa penolakan nggak terhadap diri Mbak Farah pas ngelakuin itu? Ternyata ada ya tadi ya jawabannya ya. Nah, bisa Mbak Farah lakukan self talk tadi, misalnya kalau ada waktu luang gitu di rumah, coba deh ngomong sama diri sendiri. Kalau aku nyontek itu termasuk tindakan yang benar nggak sih? Aku mencontek itu berarti aku percaya nggak sih sama kemampuan aku? Gitu. Terus apa aja yang perlu aku rubah gitu? Apa aja yang perlu aku rubah, entah itu dari pola kebiasaannya yang tadinya misalnya sering main sama teman-teman sampai lupa buat kerjain tugas, terus akhirnya nyontek punya teman gitu. Jadi bisa dibicarakan dengan diri sendiri, lebih ke introspeksi. Karena Mbak Farah tadi ada rasa penolakan sebelumnya pas ngelakuin mencontek itu tadi. Sebenarnya aku nggak mau mencontek, tapi mau gimana lagi kan gitu. Bisa dilakukan kayak gitu, self talk, introspeksi diri, kekurangan aku apa aja, yang perlu dibenahin itu apa aja, kayak gitu ya. Nah, setelah Mbak Farah dikasih masukan sama kita di sini gimana? Apa ada perubahan, apa ada rasa terketuk nih? Oh iya, seharusnya aku kayak gini gimana? Iya, setelah saya mendapatkan penjelasan dari ibu beserta teman-teman, ya saya sedikit ada rasa dorongan untuk mampu mengontrol diri lah ya, untuk mau meningkatkan proses belajarnya lebih baik dan jangan sampai mencontek gitulah istilahnya. Lebih pede ya sama kemampuannya harus percayalah, berapapun nilai atau usaha yang saya lakukan itu nanti akan berdampak ke depannya juga gitu. Bagaimanapun saya juga harus menghilangkan menconteknya itu tadi. Baik, sekarang udah cukup ya, udah mendekati 45 menit, udah cukup lah. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa kita terima ya, kita terapkan di kehidupan kita gitu. Sekian dari saya. Apabila ada salah ucap atau perkataan saya yang menyinggung teman-teman, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zia. Iya, sama-sama.